Halo, assalamualaikum Mbak Raya sekalian. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk man in the middle attack. Nah, sebelum memulai simulasi ini, baiknya kita cari tahu dulu apa itu man in the middle attack. Sederhananya, MITM ini adalah jenis serangan di mana penyerang menyusup ke komunikasi antara dua pihak yang saling berkomunikasi tanpa sepengetahuan mereka. Nah, si penyerang ini dapat mencuri, memodifikasi, atau memalsukan informasi yang dipertukarkan. Nah, ini adalah ilustrasi dari penyerangan MITM. Nah, di sini ada sesuai namanya ya, di sini ada seorang pria berada di tengah antara dua pihak, yaitu pihak user sama pihak web aplikasi. Nah, si hacker ini atau seorang pria ini berada di tengah, memungkinkan dia untuk mengetahui apa yang dikomunikasikan antara user dan web aplikasi. Nah, untuk tools yang akan dilakukan pada simulasi ini yaitu ada Ethercap, yaitu alat yang digunakan untuk serangan MTM kali ini. Dengan Ethercap ini saya akan melakukan ARP poisoning, lalu ada Wireshark yang digunakan untuk menganalisis paket-paket data yang dikirim di jaringan. Nah, untuk ARP poisoning ini akan saya ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini ada client sama access point dengan IP yaitu 216 dan MAC address-nya 2C, dan untuk access point itu MAC address-nya adalah 1B. Nah, sebelumnya ARP itu apa sih? ARP itu sederhananya adalah protokol yang digunakan untuk mentranslate atau menerjemahkan IP dari perangkat lain ke MAC address. Nah, jadi maksudnya ARP ini mentranslatekan IP dari perangkat diubah ke MAC address-nya. Nah, di sini ada client dan access point yang saling berkomunikasi. Nah, si client ini mengirimkan request atau pesan lah ke access point. Nah, IP 209 ini milik siapa? Lalu si access point menjawab, nah itu milik saya. Nah, ini adalah MAC address saya 1B. Lalu si client mencatat di ARP tabelnya, atau orang-orang sebut ARP cache. Nah, di sini untuk IP 209 MAC address-nya adalah 1B. Nah, untuk si access point juga mencatat IP dari client yaitu 216 dengan MAC address 2C. Nah, lalu ada client misterius muncul dengan IP 218 dan MAC address 3E. Nah, lalu dia mengirim pesan ke PC client. Dia juga mengirim pesan ke access point. Nah, dia mengirim pesan ke client. IP 209 itu milik saya katanya. Nah, ini juga dia mengirim ke access point message atau pesan bahwa IP 216 itu milik saya. Nah, setelah itu si klien ini pun mempercayai. Lalu, oh, ini sudah diupdate ya. Lalu di sini di PC client ARP tabelnya itu diupdate. Untuk IP 209 itu berubah menjadi 3E. Nah, untuk access point begitu juga. Dia percaya kalau IP 216 itu MAC address-nya udah berubah menjadi 3E. Nah, seperti itulah. Lalu si komunikasinya pun terputus. Nah, jadi begini komunikasinya. Si klien ingin berkomunikasi dengan access point harus melewati klien misterius ini. Nah, jadi si hacker ini pun mengetahui apa yang dikomunikasikan antara klien dan access point. Dan si klien pun mencatat MAC address dari klien dan access point. Nah, untuk lingkungan simulasinya di sini saya akan menggunakan Windows 11 ini sebagai target serangan. Kita buka CMD dulu, kita lihat IP untuk Windows 11 ini. Nah, untuk IP dari Windows 11 ini adalah 216 dengan default gateway adalah 209. Nah, kita cek tabel ARP-nya. Nah, tabel ARP-nya seperti ini ya, MAC address untuk default gateway-nya ini masih 42 ya, 6C42. Nah, adapun untuk Kali Linux di sini bertindak sebagai penyerang. Nah, di Kali Linux kita buka Ethercap. Sebelum itu kita cek dulu IP dari perangkat Kali Linux ini. Nah, oke, IP dari Linux ini adalah 218 dengan MAC address sebagai berikut 4C51 ya. Nah, lalu selanjutnya buka Ethercap. Ethercap ini kita pilih jaringannya, yaitu jaringan lokal ya. Di sini saya menggunakan ETH0. Nah, tunggu kita besarkan dulu biar kelihatan. Nah, di sini kita klik menu ini, kita cari host.
tunggu dulu. Kita scan dulu. Nah, scan. Nah, lalu kita lihat host yang tersedia. Nah, di sini ada host yaitu Windows 11, ini IP Windows 11 sama default gateway. Nah, untuk IP untuk host Windows 11 ini kita tambahkan ke target 1, lalu default gateway ke target 2. Oke, selanjutnya kita lihat target 1 dan target 2 sudah terisi ya. Lalu di sini pada MITM menu kita pilih ARP positioning. Nah, ini checklist untuk sniff remote connection nya, lalu oke. Nah, ARP positioning sudah berjalan, lalu kita sniffing, lakukan sniffing. Nah, jangan lupa untuk kita juga bisa menggunakan Wireshark untuk analisis jaringan secara detail atau lebih banyak. Ini sudah berjalan ya, Ethercap sama Wireshark sudah bisa sniffing. Lalu pada Windows 11 ini misal di sini saya udah ingin melakukan percobaan di website ini. Nah, website ini adalah website HTTP ya, untuk yang dilakukan untuk pengetesan. Nah, di sini sudah ada tandanya not secure, berarti ini memang tidak aman, sengaja memang disengaja. Kita coba di sini tes karena username dan passwordnya itu yang sudah ada di database website ini, ada tes dan passwordnya tes. Kita coba login. Nah, seperti tidak terjadi apa-apa ya. Namun di Wireshark, nah untuk Ethercap ini dia mendapatkan username dengan password ya. Nah, lalu bagaimana untuk melihatnya di Wireshark? Untuk di Wireshark ini kita filter dengan HTTP. Kita cari yang post. Nah, ini post. Nah, kita lihat. Nah, di sini dapat ya. Nah, karena ini website HTTP berarti ya tidak ada enkripsi sama sekali ya di dalam komunikasinya. Nah, ini dalam bentuk plain text, terdetek ya apa yang kita masukkan dalam login itu. Nah, di sini juga di Ethercap ini langsung dicarikan ya, langsung menampilkan yang HTTP. Oh ya, kita lupa tadi ARP tabelnya. Nah, kita cek ya di sini default gateway-nya. Di sini ada 6C kan? 6C. Kita buka lagi tabel untuk ARP Windows-nya. Oke, masih sama ya. Kita coba ulang. Nah, di sini di dalam tabel ARP-nya, di sini untuk default gateway-nya ini sudah berubah ya menjadi 4C51. Di mana 4C51 ini adalah MAC address dari Kali Linux. Nah, jadi ARP positioning ini sudah berhasil ya. Si Windows 11 ini sudah dikelabui oleh pihak hacker. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di mana letak kerentanan dari man in the middle ini? Letak kerentanannya itu adalah karena PC kita itu, PC klien itu sangat, atau perangkat klien atau perangkat access point itu sangat mempercayai apa yang dikirim pesan oleh siapapun. Jadi pesan dari siapapun itu bakal dipercaya ya. Di sini klien. Nah, di sini ada klien misterius kan. Tadi dia mengirim pesan ke klien kalau IP 209 itu miliknya. Dan si klien ini pun percaya gitu. Lalu klien ini mengupdate tabel ARP-nya yang tadinya ini adalah dengan MAC address yang asli adalah untuk access point itu adalah 1B. Lalu dia mengubahnya ke 3E, di mana MAC address ini adalah 3E ini adalah milik si klien misterius ini. Lalu begitu juga dengan perangkat access point. Perangkat access point mempercayai apa yang terkirim ke dirinya, yaitu di mana IP 216 itu adalah milik dari klien misterius. Dia percaya. Nah, dia mengupdate MAC address untuk IP 216 yang tadinya 2C menjadi 3E. Nah, ini 3E ini hanya pemisalan saja ya untuk ilustrasi ini. Nah, bagaimana cara menanganinya? Nah, untuk cara penanganan dari man in the middle ini, untuk pertama itu Anda bisa gunakan koneksi yang menurut Anda aman dan Anda percayai. Ingat ya, di sini menurut Anda aman dan Anda percaya. Nah, bisa
bisa dari hotspot kah, apakah jaringan wifi apakah gitu, yang mikrotik apa, yang intinya yang menurut anda aman aja. Lalu gunakan VPN. Nah, VPN di sini kalau di saya itu menggunakan VPN dari Proton. Nah ini saya perlihatkan ya bagaimana kalau kita menggunakan VPN. Oke, untuk VPN-nya ini masih disconnect ya, kita masuk. Oke, VPN sudah terconnect. Nah, lalu kita cek di Wireshark apa yang terjadi kalau kita menggunakan VPN. Nah, seperti ini ya tampilannya kalau kita menggunakan VPN. Ada ESP ini. Nah, lengkap clouding security payload. Nah, dimana dia sudah, coba kita cek salah satu saja ya. Nah, seperti inilah tampilan komunikasi kalau komunikasi itu di enkripsi ya. Inilah bentuk enkripsi, dimana ping ini adalah klien, lalu biru ini adalah komunikasi dari server. Nah, tampilannya sudah seperti ini semua. Bagaimana kalau kita coba login ulang di halaman yang ini? Oke, kita tes ulang. Kita tes login ulang. Nah, apa yang terjadi? Nah, tidak ada ya. Berarti ini dengan VPN ini sudah bisa aman. Kalau kita coba cek HTTP, tidak ada juga ya. Nah, tidak ada. Berarti dengan VPN ini sudah berhasil untuk mengamankan komunikasi kita antara access point dengan klien, antara klien dengan access point. Klien di sini adalah Windows 11. Nah, lalu selanjutnya, hindari penggunaan website HTTP. Selalu gunakan website yang memiliki keamanan seperti HTTPS. Nah, ini kan websitenya memang not secure ya, memang masih HTTP. Jadi gunakan selalu website yang sudah HTTP. Nah, beruntungnya di era sekarang ini website HTTP itu sudah sangat jarang sekali ya. Sekarang kebanyakan website itu sudah memiliki sertifikat digital untuk keamanan dengan SSL. Nah, di sini kita coba login di Alerni Ngontan. Alerni Ngontan ini sudah HTTPS. Di sini juga ada logo gembok ya, connection is secure. Berarti ini aman. Kita coba cek sambil cek di Wireshark-nya. Nah, kita sudah login ya di learning. Lalu cara melihatnya bagaimana? Coba kita cek HTTP apakah ada. Tidak ada ya, harusnya dia dalam bentuk post ya. Nah, bagaimana melihatnya? Untuk melihatnya ini kalian bisa filter dengan SSL. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang sebenarnya ya, komunikasi antara pihak klien atau Windows 11 di sini dengan pihak dari Learning Content atau web aplikasi. Nah, seperti ini. Ini sudah di enkripsi pastinya ya. Nah, ini bentuknya enkripsi. Bagaimana dengan Ethercap-nya? Nah, di Ethercap tadi sambil VPN aktif juga tidak terdeteksi ya. Nah, untuk cara penanganan selanjutnya itu gunakan software antivirus dan aktifkan firewall. Untuk antivirus ini kalian bisa menggunakan antivirus yang bawaan dari Windows seperti Windows Defender, atau aktifkan firewall. Di sini firewall saya seharusnya sudah aktif ya. Nah, firewall is on.
firewall is on. Lalu selanjutnya, hindari akses informasi sensitif di jaringan publik. Maksudnya kalau kalian melakukan transaksi atau pembelian atau apa gitu, membuka aplikasi kayak Dana, kayak mobile banking, itu jangan pakai wifi, kalau bisa pakai jaringan data aja. Oke, mungkin segitu saja ya untuk video simulasi man in the middle ini, dimana kita sudah berhasil mengelabui PC klien Windows 11 ini oleh Kali Linux dengan mengubah MAC address-nya.